and then we will have the presentation from the representative. Please enjoy the video. Okay, so now please welcome the representative of National Cheng Kung University. Please, the time is yours. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suci. Di sini saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu National Cheng Kung University atau yang biasa disingkat dengan NCKU. Oke, next. Jadi NCKU ini letaknya ada di kota Tainan. Kota Tainan merupakan salah satu kota paling tua di negara Taiwan dengan beragam budaya. Mengapa? Karena dulunya kota Tainan ini merupakan ibu kota pemerintahan dari negara Taiwan. Okay. Nah, kampus NCKU ini kurang lebih memiliki luas sebesar 187 hektar yang mana terbagi ke dalam beberapa teritorial. Nah, untuk kampus utamanya sendiri terletak di pusat kota yang aksesnya sangat mudah nih. Jadi dekat dengan stasiun, kemudian dekat dengan pangkal bus gitu, dan kemudian juga memiliki rumah sakit NCKU gitu. Nah, sedangkan untuk di daerah lain ini adalah pusat penelitian NCKU. Next. Oke, jadi di sini saya akan memperkenalkan NCKU secara historikal, kemudian saya akan memperkenalkan juga apa saja sih kolaborasi atau kerjasama internasional yang sudah dimiliki NCKU. Kemudian saya juga akan memperkenalkan bagaimana sih kehidupan mahasiswa internasional di NCKU dan apa saja support dan aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa internasional di NCKU. Oke, next. Oke, jadi NCKU ini lahir pada tahun 1931 dengan nama Tainan Technical College. Kemudian mengalami 2 kali perubahan sebelum akhirnya menjadi National Cheng Kung University pada tahun 1971. Kini usia NCKU adalah 90 tahun, yang mana 10 tahun lalu NCKU mendapatkan predikat sebagai salah satu kampus top di Taiwan, dan 10 tahun mendatang NCKU berharap bisa menjadi kampus global yang dikenal oleh seluruh dunia di Taiwan. Kini NCKU memiliki 10 college, 49 departemen, dan 43 institut. Next. Di umur yang ke-90 tahun ini, NCKU memiliki lebih dari 20.000 mahasiswa dengan jumlah mahasiswa 1 kurang lebih 11.000, kemudian mahasiswa masternya 8.000 lebih, dan juga PhD-nya hampir 2.000. Yang mana untuk jumlah mahasiswa internasionalnya kurang lebih ada 2.000. Kemudian NCKU juga telah meluluskan 185.000 lebih mahasiswa yang diserap di berbagai sektor pekerjaan, baik itu kesehatan, industri, maupun pendidikan. Dan untuk jumlah fakulti member dan stafnya kurang lebih ada 3.000. Nah, ini adalah 10 college atau departemen fakultas yang ada di NCKU. Jadi ada College of Liberal Arts, kemudian ada College of Sciences, ada College of Engineering, ada College of Electrical Engineering dan Computer Sciences, kemudian ada College of Planning and Design, ada College of Management, ada College of Medicine, ada College of Social Science, dan ada College of Bioscience dan Biotechnology, dan juga ada Minwu School of Computing.
Nah, selain college tersebut, NCKU juga menyediakan program yang disampaikan full dalam bahasa Inggris. Nah, untuk S1 ada International Bachelor Degree Program on Energy, sedangkan untuk yang S1, S2 dan S3 ini ada banyak pilihan, mulai dari teknik, kemudian kesehatan, manajemen, dan juga bioteknologi. Nah, untuk ranking sendiri, pada tahun ini, NCKU menempati ranking pertama untuk Impact Ranking berdasarkan The World University Rankings, kemudian menempati urutan ke-234 sedunia berdasarkan QS World Ranking, dan menempati urutan ke-42 se-Asia berdasarkan University Ranking of Asia, dan menempati urutan pertama berdasarkan Choice Magazine. Nah, untuk kerjasama internasional yang sudah dijalin oleh NCKU ini tersebar di semua benua, mulai dari Amerika, Eropa, Afrika, Asia, maupun Oseania. Nah, kerjasama ini meliputi kerjasama di level universitas, di level college, di level departemen, ataupun kerjasama di dalam hal pertukaran pelajar maupun pertukaran profesor. Nah, selain dari kerjasama di antar universitas, NCKU juga mempunyai yang dinamakan NCKU Butterfly Program. Nah, program ini adalah program kerjasama NCKU dengan beberapa pihak dalam hal pendidikan, internship, financial support, dan juga talent development. Contohnya, NCKU memiliki kerjasama dengan Delta Electronic Thailand untuk memberikan penawaran pekerjaan, kemudian internship, kemudian juga kerjasama dengan Kata United Bank, kemudian bekerjasama dengan Taiwan Vietnam Program, yang menyediakan pekerjaan, kemudian internship, dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh NCKU dalam hal kerjasama. Contohnya adalah NCKU telah menandatangani kerjasama dengan Purdue dalam hal kolaborasi internasional untuk dual degree program dan online course. Kemudian NCKU juga menerima donasi dari Macronis sejumlah 13,3 juta US dollar untuk membentuk pusat inovasi, dan juga NCKU membuka kantor untuk pusat Universitas Jerman di Taiwan yang pertama kalinya. Selain itu, NCKU juga mempunyai Joint Research Center di McGill University. Jadi secara internasional ini NCKU mempunyai banyak sekali hubungan kerjasama, baik itu dari segi negara maupun universitas. Nah, selain itu juga NCKU memiliki kolaborasi dalam hal riset di banyak negara. Contohnya di Indonesia, NCKU memiliki kerjasama dengan ITB, UGM, kemudian UNSUD, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah beberapa profil dari peneliti-peneliti NCKU, termasuk di dalamnya ada rektor dari NCKU. Kemudian untuk international student yang ada di NCKU, di sini dari total 20.000 mahasiswa di NCKU ada sekitar 2.000 mahasiswa internasional, yang mana terdiri dari international student dan juga overseas Chinese student dan juga mainline Chinese students. Nah, mahasiswa ini berasal dari 76 negara dari 5 benua, dan setiap tahunnya jumlah ini semakin bertambah, dan pada tahun ini bertambah sekitar 50,67%. Next. Nah, dan negara yang paling banyak menyumbangkan mahasiswanya untuk berkuliah di NCKU adalah Indonesia. Jadi pada tahun lalu, jumlah mahasiswa Indonesia yang berkuliah di NCKU itu sebanyak 249 mahasiswa. Nah, kira-kira kenapa sih kok banyak banget nih mahasiswa Indonesia yang berkuliah di NCKU gitu? Jadi di sini ada support dan aktivitas yang bisa dilakukan oleh mahasiswa internasional di NCKU. Yang pertama untuk supportnya adalah scholarship tentu saja, atau beasiswa. Jadi selain dari beasiswa pemerintahan, NCKU menyediakan dua jenis beasiswa yang sangat terkenal. Yang pertama ada VCS. Jadi VCS ini adalah beasiswa untuk PhD atau S3. Sedangkan untuk NCKU Distinguished International Student Scholarship ini adalah beasiswa yang ditujukan baik untuk mahasiswa S1, S2 maupun S3. Yang mana jumlahnya bervariasi, ada yang level 1 dan level 2, dan kemudian beasiswa ini didapatkan sesuai dengan aplikasi atau dokumen yang kita submit ke NCKU gitu. Jadi untuk pendaftarannya nanti
tidak terpisah, jadi teman-teman cukup mensubmit dokumen yang diperlukan, dan nanti di pengumuman penerimaan, MCQ akan menyertakan nih, kira-kira teman-teman dapatnya beasiswanya distinguish yang level berapa, kayak gitu. Nah, kemudian untuk jumlah mahasiswa yang diterima di NCKU ini, rata-rata memang menggunakan beasiswa dari NCKU atau beasiswa dari dalam kampus, dibandingkan dengan menggunakan beasiswa dari luar kampus. Oke, next. Untuk totalnya sendiri, sebanyak di tahun 2020, lebih dari 90%, hampir 90% mahasiswa yang berkuliah di NCKU ini menggunakan beasiswa NCKU Distinguished Scholarship dibandingkan menggunakan beasiswa dari pemerintah. Jadi teman-teman yang punya masalah finansial jangan khawatir, karena NCKU akan memfasilitasi menggunakan beasiswa NCKU Distinguished Scholarship ataupun VCS. Nah, selain beasiswa, NCKU juga memiliki program yaitu Financial Assistance. Nah, di sini adalah bantuan finansial yang akan diberikan oleh NCKU yang bekerjasama dengan pihak lain, gitu. Contohnya, NCKU bekerjasama dengan Sinopac Bank untuk memberikan Sinopac Scholarship and Aid. Kemudian juga akan ada bantuan untuk mahasiswa yang underprivileged. Kemudian juga akan ada scholarship dari Esun Bank ASEAN. Dan NCKU mengizinkan mahasiswanya untuk melakukan part-time job, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi kalau di dalam kampus, nanti NCKU akan memberikan pengumuman nih, ada nih part-time job yang bisa didaftar, silakan mendaftar, atau mahasiswa bisa bekerja di luar kampus. Nah, selain dari fasilitas dari sisi keuangan, NCKU juga memberikan fasilitas dari sisi akademis, yaitu memberikan pre-course untuk bahasa Mandarin selama 3 semester. Jadi teman-teman yang belum bisa bahasa Mandarin jangan khawatir, karena bisa belajar di NCKU selama 3 semester secara gratis. Selain itu juga ada program buddy-buddy dan juga ada perhimpunan pelajar yang bisa teman-teman ikuti untuk menambah pengalaman dan wawasan. Next, selain itu, di NCKU juga memiliki banyak sekali aktivitas multicultural, karena biasanya dari PPI Thailand sendiri akan mengadakan Indonesia Cultural Day setiap tahunnya. Nah, sedangkan untuk kampusnya di sini, kampus NCKU itu setiap college-nya memiliki arsitektur yang berbeda-beda gitu. Jadi semua itu menarik, dan kalau teman-teman nggak sempat keluar untuk piknik, teman-teman keliling kampus aja udah kayak piknik gitu, karena memang bangunannya sangat menarik dan eye-catching gitu. Nah, selain bangunan yang menarik, NCKU juga memiliki banyak fasilitas seperti sepeda NCKU, kemudian ada study room, kemudian ada asrama, ada gym, dan juga ada student center. Nah, itu bisa diakses semua mahasiswa. Kemudian untuk wisata kuliner, karena NCKU letaknya di pusat kampus, di pusat kota maksud saya, jadi sangat gampang kalau mau kemana-mana untuk kulineran gitu. Dan harganya pun ya harga-harga kota di Indonesia lah, nggak terlalu mahal. Itu jadi teman-teman bisa mencicipi atau menjajal semua makanan yang ada di Thailand dengan mudah. Sedangkan untuk tempat wisata, karena Thailand adalah kota tua, jadi banyak sekali museum, temple, ataupun wisata alam yang bisa dikunjungi oleh mahasiswa, yang mana aksesnya gampang. Teman-teman bisa menggunakan bus kota yang setiap weekend itu gratis, hanya perlu dengan pakai student ID, dan juga bisa menggunakan sepeda. Nah, sekarang saya akan menjelaskan gimana sih cara mendaftar di NCKU gitu kan. Tadi kita sudah tahu nih, NCKU itu fasilitasnya banyak dan mensupport beasiswa. Nah, gimana sih cara daftarnya gitu ya. Jadi di sini hanya ada 4 tahapan untuk mendaftar. Yang pertama, teman-teman hanya perlu untuk registrasi online di website NCKU atau bisa langsung scan barcode yang ada di slide. Kemudian teman-teman harus mengisi aplikasi online dan membayar biaya pendaftaran kurang lebih 800.000. Kemudian mensubmit atau mengupload semua dokumen yang diperlukan. Setelah diupload, teman-teman hanya perlu untuk menunggu proses evaluasi dari kampus, dan nanti akan diumumkan teman-teman diterima tidak di NCKU, dan kalau diterima beasiswanya berapa gitu. Nah, untuk timeline pendaftarannya, di sini NCKU membuka 2 kali pendaftaran. Jadi ada untuk yang masuknya di semester pertama atau fall semester, atau bisa masuk di semester kedua atau spring semester. Untuk di yang fall semester atau di semester pertama, ini biasanya pembukaan pendaftarannya ada di bulan Februari sampai dengan Maret.
Kemudian untuk yang masuk di semester kedua, ini bukanya sampai dengan September, tanggal 30 September. Jadi untuk teman-teman yang mau kuliah di NCKU masih bisa daftar nih, tinggal 2 hari lagi bisa disiapkan dokumennya. Kemudian untuk yang spring semester nanti kuliahnya dimulai pada bulan Februari. Nah, selain international student, NCKU juga membuka pendaftaran untuk overseas Chinese student. Ini jalurnya berbeda dengan international student. Jadi teman-teman yang overseas Chinese bisa langsung menghubungi website yang ada di slide. Bisa next. Bisa menghubungi website, bisa berkunjung ke websitenya atau langsung kontak ke emailnya ciao@email.ncku.edu.tw. Oke, next. Untuk scholarship-nya juga berbeda untuk overseas Chinese, berbeda dari scholarship yang ditawarkan untuk mahasiswa internasional. Oke, sekian untuk pengenalan dari kampus NCKU. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung menanyakan. Terima kasih. Okay, thank you so much. Thank you so much for the representative of National Cheng Kung University. If you guys have questions or inquiries for National Cheng Kung University, please contact them, and you can also find their contact person in www.taiwanedufair.com. So I would like to kindly remind you that even though the live university presentation